Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, selamat hari Rabu. Setelah kemarin di hari Senin ada Kanesa dan juga Bung Adiani. Hari ini gue barengan sama sepupunya nih. Asik, the one and only Bang Putra Maulana. Pupu. ini ya mungkin banyak yang bertanya-tanya kok ada gua gitu. Ini bukan reuni keluarga, bukan acara tali kasih, tapi Bukan memang nepotisme ya? Oh, bukan apalagi bukan KKN ini. Ini memang mungkin karena kualitas dan track record. Asik. Kelas. Tapi Lu baru datang gak usah songong. Santai lu. disambut Ruki sotoy lu. Disambut langsung. Hari ini gue siaran dengan 3 Ruki. Tapi mungkin juga nih banyak yang bertanya-tanya kenapa gua hari ini ada di sini. Mungkin pertama karena gue sebagai fans Atletico Madrid tuh merasa sangat senang karena kita tahu Real Madrid ketombe FC Los Meringis merasakan kekalahan yang di luar dugaan gitu kan oleh AC Milan, dan terutama juga gue sebagai fans Atleti tentunya juga mohon Coach Justin jangan bully Diego Simeone ya. Simeone-nya. Enggak cuman lu sebagai fans Real Madrid kok lu pakai kaos CR7 Gue itu. bukan fans Real Madrid, Atletico sebenarnya. Atletico Madrid kan? Atletico Madrid ya. Kenapa lu pakai kaos CR7? Ini untuk memperingati kemenangan Sporting atas Manchester City gitu. Oke. Dan mungkin yang lebih spesial karena Kalau itu gue setuju. Dirayakan itu harus. dan ini kan juga spesial karena pembahasannya juga tentang bagaimana Real Madrid kalah. Kemudian juga dibahasnya juga sama Coach Justin. Otomatis kelar tuh Madrid ya nggak Coach? Kelar Bubar ya, selesai. Bubar. Nah itu kira-kira kemarin Real Madrid lawan AC Milan, apa yang sebenarnya kira-kira terjadi untuk Real Madrid, karena kita tahu dari segi permainan segala macam semuanya nggak berjalan dengan baik. Mungkin dari coach ini sebagai Nggak pernah berjalan dengan baik. Nah. Itu kan 11-12 seperti lawan Barca. Orang bilang oh lawan Barca kebetulan kena offside, kebetulan apa. Enggak, ini bukan, dan ini udah bertahun-tahun gue bilang. Cuman fans kita kan agak tolol ya. Dan bukan fans saja, ada pandit-pandit yang tolol juga. Karena ngomongin gue di sosmed, gue tahu itu. Mereka bilang kok bisa menang trofi UCL terus dibilang miskin taktik loh. Nah itulah IQ nggak nyampe kan, susah gue jelaskan. Jadi biarin aja, mereka juga punya hak untuk berpendapat. Nggak ada korelasinya antara juara UCL sama itu, karena lu bisa main dengan skill. Bahwa gue bilang dia miskin taktik Ancelotti ini bukan berarti dia nggak bisa juara kan. Cuman caranya berbeda. Yang gue kritik itu caranya. Dan udah berkali-kali kelihatan mereka menang tapi mainnya jelek banget. Ini yang gue kritik kan. Ketemu tim yang ketemu tim yang mainnya lumayan bagus, dan tahun itu sangat kelihatan nggak ada Kroos. Sebelumnya kan masih ada Kroos, ada Modric yang nyuplai banyak, depan skillnya luar biasa, Benzema, Ronaldo, berapa mereka menang banyak trofi lah, ya kan? Karena memang murni kualitas pemainnya. Ibarat yang jualan Indomie itu pegang juga juara itu. Tinggal ya lu main aja lah, ya kan? Main yang bener aja lah guys, udah lah gitu aja. Yang penting kita menang udah. Kasarnya begitu kan. Dapat lah itu trofi skill individual. Dan Casemiro sama Varane pun mengeluh pada saat main ke Ten Hag. Mereka harus bermain dengan sistem di mana mereka nggak biasa. Oke. Nah sekarang Benzema cabut, Vini lagi on fire, Ronaldo cabut, Rodrigo on fire, Benzema, Bellingham masuk, tahun lalu on fire, Mbappe sekarang masuk. Tapi mereka lupa Modric tambah tua, fisiknya tambah menurun, Kroos hilang, lu akan kerasa. Ini sebelum bola ditendang, gue udah bilang di Liga, lu akan lihat. Ya kita menang juga, lihat lah ntar musim ini, lihat sejauh mana Madrid. Nggak ada Kroos dan Modric, nggak mungkin. Kalau dia pun main, bukan levelnya kayak 4 tahun yang lalu. Ya kan, which is udah menurun. Wajar aja, dia udah 39, ya kan. Kemarin itu gue melihat benar-benar 11 individu yang bermain tanpa strategi, tanpa apa, nothing. Asli tim Tarkam yang value-nya ratusan juta euro. That's what I see di lapangan. Milan awal-awal masih kagok. Habis itu Milan keren loh mainnya. Bener-bener keren dalam arti di setiap serangan mereka itu ada visinya. Iya, setuju.
Ada patternnya Oke. yang gue tidak lihat di Real Madrid, tidak lihat di Man United, tidak lihat di Chelsea. Kalau boleh bandingin dengan match yang sebelumnya ya, MU lawan Chelsea. Ini terlepas dari lu menang atau kalah. Kebetulan Milan menang dan layak menang. Tapi yang gue kritik adalah permainannya. Karena kalau lu ngandelin skillnya lagi jelek, apa yang lu mau andelin? Kalau lu ngandelin sistem, pemain bintang lu minimal lu masih punya sistem lah, ya kan? Ya. Sistem lu bisa lu rubah sesuai dengan kapasitas pemain. Oke. Tapi kalau lu main kayak gini ya, gue mah happy aja gue. Selesai itu Madrid. Lu setuju Zal? Gue mau nambahin dan gue harus bilang kayaknya Madrid kalah 3-1 pun beruntung loh lawan Milan kalahnya cuma 3-1. Itu juga hal terjadi. Dua save besar. Save besar itu ada peluang lebih seharusnya bisa dimanfaatkan lebih oleh Milan dan itu terjadi juga ketika match lawan Barcelona. Gue bilang itu harusnya nggak 4-0, bisa aja lebih dari 4-0 gitu. Jadi menandakan Nggak, kasihan. Wah, tega nih, Kasihan. Jadi cukup 4-0, cukup 3-1. Tapi itu menandakan ini rapuhnya tuh secara kolektif gitu. Oke, kita nunjuk Mbappe nggak ngasih dampak lah, belum terlalu ngasih dampak. Bener dia nyetak 8 gol tapi 3 diantaranya kan dari titik penalti juga di musim ini. Dan gue ngeliat emang Real Madrid musim ini secara kolektivitas itu benar-benar hilang. Dan di musim lalu kan emang dia nih yang kita bangga-banggakan dari seorang Ancelotti adalah udah Senin dibahas sama Coach dan Mas Aryo dari mana tim itu harus bisa happy dulu. Sedangkan di musim ini gue nggak ngeliat ada happy itu di skuad Real Madrid gitu. Berfaktor juga nggak adanya Kroos dan nggak adanya Kroos ini berdampaknya paling keras gue rasa ke Bellingham sih. Bellingham ini pemain paling kasihan di musim ini. Karena dia harus nyesuaiin dengan kehadiran si Mbappe di depan dan juga di tengahnya udah nggak ada lagi kontrol dari seorang Toni Kroos. Jadi ya ditunjuk juga Bellingham, gak cuma Mbappe kalau gue bilang di musim ini. Dia sama sekali 15 kali main, statsnya cuma 15 kali main doang gitu. Nggak ada ya kontribusi golnya nggak ada, asisnya juga menurun banget. Jadi gue rasa secara kolektivitas, terutama bek kanan Lucas Vazquez udah berminggu-minggu ngelakuin hal kayak gini, ya gue rasa ini bakal jadi musim yang panjang sih bagi Real Madrid sama Ancelotti. Iya, dan kayaknya masalah Real Madrid bukan cuma di lini tengah dan juga lini depan ya. Di lini belakang pun juga kemarin dalam 4 laga 10 gol masuk gawang Real Madrid. Emang seberantakan itukah coach lini pertahanan dari Real Madrid? Gini, it's very easy untuk menyalahkan lini belakang. Tapi lini belakang kok bisa diserang terus, yang salah mana? Lini tengah. Tengah-tengah, Iya kan? Lini tengahnya berantakan. Tchouaméni itu sering gue kritik. Kamavinga sering gue kritik. Enggak, dia pemain bagus, butuh waktu bla bla bla. Fucking 100 million loh Tchouaméni itu. Iya benar. Bukan 30 juta loh. 100 juta. Flop. Valverde bisa main bagus kalau ada Kroos sama Modric. Iya. Karena permainan tergantung dia cuma ibarat side jobnya lah, nutupnya lah, ngerti nggak? Jadi kalau dia bikin kesalahan pun nggak ada masalah, masih ada Kroos sama Modric. Sekarang dia bikin kesalahan kelihatan. Pada saat dia meninggalkan posisinya, nggak ada yang nutup, nggak ada yang mengcover, jarak terlalu jauh, everything nggak berjalan. Dan ini bukan pertama kali di bawah, cuman di match sebelumnya mereka main berantakan tapi menang karena skill individunya. Nah, kalau lu ketemu defense yang bagus, Barca, Milan kemarin keren banget defense-nya. Kalau defense-nya kebobolan masih ada Maignan, ya kan? Kalau lu ketemu tim-tim kayak itu dan akan banyak kehilangan poin musim ini. Gue happy aja. Ancelotti stay, turun dikasih 10 tahun kontrak lagi. Dan gue nambahin dari segi lini depan sih ya. Lini depan yang seharusnya jadi back pertama lah istilahnya, itu nggak dilakuin sama pemain-pemain Madrid di musim ini. Betul. Dan Mbappe menurut gue nggak akan, ya lu nggak akan ngarepin dia ngejalanin tugas untuk back segala macam, track back, ngeganggu back lawan. Itu nggak bakal dilakuin sama Mbappe gitu. Dia nunjukin itu di Prancis nggak ngelakuin itu, di PSG juga bukan perannya kayak begitu. Jadi gue rasa ironis ya di musim ini. Malah gue ngeliat kalau peluang-peluang yang didapetin Mbappe di musim ini itu diganti sama Joselu, mungkin bisa diselesain tuh sama Joselu. Perannya begitu ironis ya kalau gue bilang Real Madrid di musim ini. Dan ya ini kan hasil dari kedatangan Mbappe yang menurun, bukan cuma Bellingham doang, tapi Vinicius pun juga sangat-sangat terdampak kan di musim ini. Dia cara dia lari, cara dia ngisi ruang tuh notabene mirip kalau gue bilang. Dia ngeliat space, ngisinya bisa berbarengan, bisa mentok di situ. Jadi gue rasa Mbappe ini benar-benar secara kolektif, gue sebelum ini nggak pernah nyalain Mbappe, tapi untuk momen saat ini kayaknya ya ini efek dari Mbappe sih, kolektivitas Real Madrid begitu hancur di musim ini kalau gue bilang. Agak lebay kalau lu salahin Mbappe doang. Secara kolektivitas coach, nggak ada Kroos juga dua halnya, nggak ada Kroos, ada Mbappe. Tapi kan memang kalau sebenarnya kan posisi Mbappe dan Vini kan tipikal permainannya pun juga gayanya kan mirip-mirip kan, dan Real Madrid juga nggak ada klasik number 9 atau striker yang murni kayak Benzema gitu. Apakah memang
dari kehadiran Mbappe ini belum bisa menutupi sisi depan Real Madrid, dan plus ya Bellingham tadi lo nyebut Bellingham, Bellingham juga musim ini jauh banget kontribusinya berbeda sama musim lalu. Musim perdana dia datang juara sama Real Madrid. Sekarang Bellingham kayak hilang gitu, kayak cuman ya udah ada di lapangan tapi nggak bisa game changing juga, cuman melengkapi gitu. Iya, gue nambahin dari segi Bellingham sendiri kan di musim ini udah beberapa posisi dia coba ya. Jadi winger kanan juga udah dicoba, di winger juga udah dicoba, dan kalau di awal tahun 2024 juga sebenarnya dia udah dicoba sebagai gelandang gitu, main lebih dalam, which is sebenarnya kalau dibandingin sama 2023, paruh musim perdana dia sebenarnya angkanya jauh banget tuh gol dia dibandingkan paruh musim kedua. Tapi dia lagi-lagi korban dari sistem Ancelotti, kalau gue bilang terlalu banyak posisi yang dia bebanin, terlalu banyak tugas yang dia dikasih ke dia. Alhasil kalau dia nggak main terlalu dekat ke gawang kotak penalti lawan, ya lu nggak akan dapat kontribusi terbaik dari Bellingham. Jadi menurut gue musim ini kendalanya banyak banget bagi Ancelotti, gimana caranya ngeluarin kemampuan Mbappe dan juga gimana caranya ngeluarin kemampuan dari Bellingham. Dan karena Bellingham itu bekerja keras, karena lini tengahnya itu bleek. Dan kualitas Bellingham lebih ke depan. Cuman depan pun nggak ada kerjasama. Tiap kali ngelewati mereka coba shoot. Bukannya cari kombinasi, cari temen yang kosong, enggak. Vini sama Mbappe dua egois itu di lapangan. Jadi ya good luck aja lu tahun ini. Dan kalau match lawan Milan semalam justru ya make the run istilahnya, yang bikin lari ke kotak penalti banyak kan si Bellingham gitu. Sedangkan Mbappe terlalu statis kalau gue bilang. Dalam artian statis itu ya secara sistem Madrid seharusnya wingernya, strikernya nggak ngelakuin peran kayak gitu, karena peluang nggak akan terbuka, dan Milan ya praktis dia nggak akan kepancing, backnya nggak akan ketarik keluar, dan ruangan yang diharapkan sama pemain Madrid nggak akan pada datang. Dan gua rasa itu salah satu kunci kemenangan Milan, yang manfaatin situasi kayak gitu sih. Terlalu statis Mbappe-nya ini. Dan mereka udah 2 kali kalah loh Di Champions League ya. di Champions League, lawan Lille sama lawan Milan. Dua-duanya di kandang lagi kan, di Stadio Santiago Gila, berdebu. Tempat latihan ternyata. Bagi siapa nih? Bagi Barca, bagi Milan. Walaupun di cadangan juga masih ada Endrick dan juga Arda Güler, menurut lu kenapa nggak dicoba tuh? Dan di Instagram kan rame nih sekarang nih, ngebahas tentang Endrick sama Arda Güler yang ada fotonya mereka berdua di nonton ya. betul di pojok lah, apa namanya, Pemanasan kan mereka sempat. Pemanasan Kan? match ya. Ya sebenarnya agak disayangkan juga ya, tapi gua rasa pun kalau mereka diturunkan nggak akan bisa ngubah banyak hal juga di situasi Madrid yang sekarang, karena ya mereka relatif pemain-pemainnya masih muda. Ada Güler pun juga musim lalu dicoba kurang lebih 10 kali main, memang dia ngasih 6 gol, ngasih ada kontribusi gol, tapi dari segi keterlibatan gua rasa ini tim Madrid yang benar-benar tricky untuk bisa dituntaskan sama pemain-pemain muda kayak gini lah. Moral pemain juga pasti akan terdampak. Lu sebagai pemain muda ngeliat pemain utama lu nggak bisa perform, nggak bisa ngasih yang terbaik, secara moral gue yakin mereka akan terganggu juga gitu. Kapan kesempatan bagi mereka akan ujung-ujungnya Rodrigo yang masuk kan, pemain senior kan. Tapi mirip juga tipikalnya. Tipikalnya juga gitu, ngejawab. gocek. Terus Modric diganti Ceballos, tambah ketawa gue. Masih ada Ceballos ya, tetap. Ya walaupun ada umpan crossing sekali, gol tapi offside. Review ya benar. Dan tadi kalau Real Madrid udah, sekarang kita geser nih ke tim pemenangnya nih, AC Milan. Nah, AC Milan, kakak dari Emiliano, Tijani Reinders, tiba-tiba tanah penampilan luar biasa, cetak gol juga. Iya. AC Milan, Rafael Leao juga tampil, akhirnya juga menunjukkan kualitasnya Rafael Leao di sisi kiri ya. Gue nggak setuju. Rafael Leao cuma main kasih satu umpan bagus yang ke Reinders. Dia dapat berapa kali dribbling, didorong dikit jatuh, terus hilang bola. Tapi kan penetrasi lumayan tuh, beberapa kali nusuk-nusuk, dia bikin kewalahan sisi kanannya Real It's Madrid. not good enough. Untuk gue not good enough. Dia itu bukan tanpa alasan 3-4 match dicadangin loh sebagai starter. Mungkin untuk memotivasi dia. Tapi ya ini pemain gue juga udah bertahun-tahun bilang very overrated. Bukan dia jelek, tapi overrated karena dia dihargai 100 juta sama Maldini waktu itu. Udah gila pemain kayak gini 100 juta. Ya kan? Tapi enggak lah. Kalau dibilang ini murni justru lini belakangnya yang solid. Dan ya they work very hard di bawah Fonseca, pelan-pelan kan. Gue selalu kasih kredit terhadap pelatih baru ya, Slot, Maresca, Fonseca, terus Mota oke lah. Mota ya. Memang timnya ini bisa bilang dari si permainan ya, bukan menang kali itu nggak begitu konsisten. Ya namanya juga proses ya kan. Dan kemarin kebetulan bagus. Yang lebih menyakitkan pada saat Fonseca bilang ya ketemu Cagliari sama Monza lebih susah daripada ketemu Madrid. Tega bener. Artinya ketemu tim yang bertahan lebih susah untuk pemain-pemain Milan. Karena pemain Milan masih mungkin belum paham apa yang dia inginkan. Kemarin ya mereka dapat banyak space, terutama
ya trupas dari lini tengah itu bolong banget. Iya. Dan Which template is- itu udah kelihatan dari lawan Barcelona kan sebenarnya. Iya, Madrid bisa iya. digituin kan. Ya itulah kalau lu merasa lini tengah itu kan, makanya gue bilang sebagian besar dari pelatih hebat itu dari lini tengah. Karena mereka dari karirnya belajar bertahan dan menyerang. Kalau penyerang, banyak penyerang yang gagal jadi pelatih. Iya. Karena tugasnya cetak gol, ya kan? Termasuk Van Basten, Ruud Gullit, you name it, Maradona, Iya. dan Messi pun nggak mau jadi pelatih, iya kan? Tapi justru dari lini tengah, nah lini tengah Madrid ya bapuk, bener-bener mereka sekarang kerasa kilang banget seorang Kroos. Dan ini sih dari Milan yang gue liat semalam benar-benar bisa nargetin dari sisi kanan Madrid yang benar-benar lumpuh sebenarnya kalau bisa dibilang Vazquez di sana ya. Theo Hernandez dan Out juga of date Leo lah ya si dua Lucas kali. Vazquez ya. Mereka berdua tinggal 2v1 lah istilahnya, tinggal ngadepin si Vazquez dan banyak banget peluang hadir dari Vazquez sana. itu kan bukan wingback, disulap jadi wingback. Dipaksa, lebih Dipaksa, tepatnya ya, di iya. situasi ini, apalagi Carvajal ya Iya. musim ini udah berakhir Ya bagi lu Carvajal. kenapa nggak beli wingback kanan, gitu? iya. loh, Dan back itu kan kanan. emang tipikal Madrid, mereka lebih nunggu Iya. sabar buat datengin pemain. Kamavinga aja manfaatin jadi itu. bek kiri kan. Musim lalu kan dilakuin hal begitu. Mereka jadi lebih gitu. fokus beli ke pemain depan kan. Pemain depannya kan mewah. Iya. Iya. Ada Guler yang 5 loh. Brahim Diaz di sana juga. Brahim Diaz 6. Banyak banget sebenarnya. Iya. Dan juga bagi Tapi Milan ya- sendiri ya itu sebuah kesuksesan lah bagi Milan, karena mereka juga Fonseca setelah pertandingan bilang inilah alasan dia cadangin beberapa pemain ketika lawan Monza di akhir pekan kemarin kan. Justru pemain-pemainnya bisa step up ketika berhadapan sama Madrid, dan justru gue bilang ini benar-benar bisa memanfaatkan kelemahan dari Madrid banget. Si Militao terlalu Iya. agresif lagi-lagi keluar, dan itu prosesnya mirip kayak gol Lewandowski ke gawang mereka gitu. Militao terlalu agresif untuk Iya. keluar dari space-nya dan itu bisa dimanfaatin, dan gue rasa sih harusnya wake up call ini bagi Rafa Leo, karena pertandingan-pertandingan sebelumnya udah ada isu katanya dia ada konflik sama pelatih, dan gua rasa sih harusnya setelah ini Milan jangan kayak tren sebelum-sebelumnya lah. Lu Biasanya kalau dia bilang menang, cepet Rafael turun. step up, gue nggak setuju. Harusnya tapi ininya. Gue setelah bilang dia nggak jelek, betul. Iya. Oke. Tapi you expect more dari seorang Iya, winger. Iya, setuju. Bahwa setuju. dia Itu- kasih 1 assist, ya oke. Itu asisnya juga agak di belakang Reinders. Sampai Reinders puter badan, kontrol. Itu kualitasnya Reinders aja itu. Dan Reinders juga lagi dalam performa yang Ka- bagus kan iya. sebulan Iya, terakhir juga kalau dia sebenarnya. assist bagus kan dia kasih di depan Reinders tinggal shoot kan. Iya, Tapi tinggal ini kan one touch ya doang, iya. dia Reinders harus puter badan dulu, puter lagi untuk mengontrol bola. Itu kualitasnya Reinders aja. Bagus Reinders. Berarti memang ini menjelaskan juga dan juga memperlihatkan bahwa walaupun Real Madrid kemarin di La Liga nggak main lawan Valencia karena ada force major kan, ternyata nggak berpengaruh ke performa Real Madrid. Berarti Kita tahun ini akan lihat banyak match kayak begitu. Jadi selamat menikmati fans Madrid. selamat selesai tuh Madrid. Ya. Lanjutin. Yoi, well, selamat menikmati juga buat fans Milan ya, karena belum tentu juga nanti di weekend bakal menang juga. Iya, Biasanya betul. gitu. Belum tentu menang lagi, betul. Kirain emang kemarin saking jagonya Hansi Flick bisa ngalahin Madrid, ternyata emang Madridnya juga lagi angin-anginan. Well, buat Jebret Tim juga yang pengen ngasih argumennya soal pertandingan kali ini bisa datang besok ya di Pasti Bisa Kopi Pancoran jam 7 malam karena bakal ada komunitas pandit Indonesia. Yoi, besok jangan lupa jam 7 malam di Pasti Bisa Kopi Pancoran. Kita ketemu lagi, and yes, balik lagi nanti tetap di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.